بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang pertama saya mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidayah dan nikmat yang senantiasa Allah curahkan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang pandai bersyukur dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambah nikmat-nikmat tadi bagi kita semua. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, tak lupa saya mengucapkan jazakumullah khairan karena ini di luar kebiasaan. Biasanya kita di Ahad keempat, ya Bu ya? Ahad keempat ya. Sekarang di Sabtu ke-5. Masya Allah, jazakumullah khairan Ibu-ibu ya. Karena kemarin hari Jumat Sabtu, ternyata Sabtunya pulang cukup malam, jam 1 atau jam 2 baru selesai. Jadi ngantuk-ngantuk. Itu kalau buat kajian paginya, wah udah kajian sambil merem-merem nanti itu. Oh enggak, ada urusan. Kalau didoakan umroh atau dibayari umroh saya mau lagi. Siapa tahu ada yang mau bayari umroh, Masya Allah. Gimana? Kenapa? Oh enggak ada. Salah baca mungkin jenengan. Tapi kalau ditawari umroh lagi atau ada yang mau bayari, saya siap. Siapa yang nggak siap? Pekan depan pun siap. Karena kan harus ngurus visa dulu kan. Visa keluar saya siap pokoknya. Nggak usah 8 hari, 5 hari aja siap saya. Baik. Kita melanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Al-Usul Al-Thalatha ya, Yazil Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kalau di buku terjemahan kita berhenti di halaman 64, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala ya. Di halaman 64 tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita masuk pada halaman 64 juga yang di bawahnya, yaitu mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kan ada pertanyaan, mal usulul tsalatsa allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha? Apa 3 landasan yang wajib bagi setiap manusia mengenalinya? Yang pertama, fakul, maka katakanlah seorang hamba mengenal Rabbnya. Ini yang pertama. Seorang hamba dia mengenal siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu apa? Yang akan kita bahas yaitu wadinahu, yaitu seorang hamba mengenal siapa? Mengenal agamanya. Ya, ini penting. Dia banyak sekali sekarang kaum muslimin ya. Dia Bu ya, dia muslim, dia Islam secara administrasi kenegaraan, namun dia tidak mengenal agamanya sendiri. Ini Masya Allah, karpetnya baru ya ini ya. Wah, Masya Allah, tambah nyaman, Masya Allah. Semoga semakin khusyuk ibadahnya ya. Bukan khusyuk tidurnya tapi. Baik. Nah, mengenal agamanya.
Karena banyak sekarang kaum muslim itu dia muslim tetapi tidak mengenal agamanya. Ya, contoh Bu ya, seperti pekan lalu saya mengikuti sertifikasi ya, dan di situ banyak sekali diuji tentang masalah agama ya. Ada dengan wawancara ya. Dan itu wawancaranya menurut saya yang diujikan ialah perkara-perkara yang dasar, perkara-perkara yang fundamental, perkara-perkara yang menjadi apa? Asas atau pokok di dalam apa beragama Islam. Banyak dari mereka yang tidak mengetahuinya. Misal ada yang ditanya sebutkan rukun Islam. Wah, rukun Islam udah nggak Bu? Coba, saya mau nggak ada absensinya ya. Coba jujur ya. Jangan memberitahu ya. Coba ummahat yang nama awalnya berhuruf N, ada benda N? Nano. Ada. N, nano. Nggak ada. Tayyib. Ummahat yang hurufnya berawalan huruf L. Nggak ada juga? Ya sudah, yang M wis kalau ada. M siapa? Hah? Tayyib. Ibu coba sebutkan rukun Islam Ibu. Terus bagus. Terus Masya Allah, ini bagus ya. Ada kemarin Bu ya, beberapa teman di angkatan kami yang kemarin sertifikasi ya, ditanya, bukan teman di Stay Ali bin Abi Thalib ya, bukan, teman sertifikasi, ditanya tentang syahadat, tidak ngerti Bu. 1 syahadat, 2 zakat, 3 sholat, 2 zakat, 3 puasa, 4 haji. Satunya apa ya? Dia bilang begitu. Saya kan sama pengujinya, yang saya tanya menjawab, yang tidak saya tanya harap diam, dan juga jangan memberikan kode. Itu wawancara Bu, 3 orang langsung tanya sama seseorang. Nggak ngerti Bu. Ternyata sholat dikiri no. Aduh, apa ya? Sampai gini-gini. Aduh, apa ya? Terus dia kode-kode ke saya, sampai matanya itu kedip-kedip, mengerling matanya. Apa? Jangan tanya-tanya Pak. Gitu-gitu kan sama asesornya. Yang kedua, iya Pak. Yang kelima, dia bilang, yang kelima apa ya? Yang kelima, padahal yang kelima kan haji ya. Kan hanya perbedaan itu kan antara yang keempat itu haji, atau yang kelima itu apa? Haji dalam beberapa hari. Tapi kan ini 5. Ini nggak ngerti Bu. Kan ini apa? Sungguh riskan ya, sungguh mengkhawatirkan ya. Itu baru apa? Baru hanya apa? Rukun Islam. Belum misalnya kalau saya kemarin pas kepotoan itu ditanyai yang agak berat ya. Ya mungkin karena saya jenggotan kali ya, dipikirnya ngerti semua kali ya. Saya ditanyai, coba sebutkan rukun kalimat la ilaha illallah. Aduh, alhamdulillah semalam udah belajar itu. Terus sebutkan syarat sah puasa, gitu disebutkan, atau rukun puasa. Nah ini terus kemudian ada teman saya, kebetulan pas teman saya. Jadi yang pertama itu ditanya dasarnya, yang B ditanya agak sulitnya, yang C kena saya, orang ketiga yang beratnya. Jadi yang pertama tuh dikasih yang gampang-gampang. Saya berharap itu saya yang mudah gitu. Ya, ternyata ya alhamdulillah Allah beri kemudahan. Ditanya rukun iman. Rukun iman Allah pitu yo. Wah, bilang begitu. Subhanallah ya. Jadi kita kemarin masih ujian kan saling ngobrol kan. Di ujian asesor. Rukun iman itu enggak pitu kan? Enggak. Anak 6 pitu, coba dikol ngitung. Mau yakin Bu ya. Jadi banyak dari kaum muslimin itu yang dia tidak mengenal agamanya sendiri. Makanya di sini Syekh mengatakan, perhatikan di halaman 64. Qauluhu, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang mengatakan mengenal seorang hamba mengenal agamanya. Maksudnya ialah apa? Ma'rifatul asli tsani wa huwa dinuhu alladhi kullifal amalu bihi wa ma tadammanahu minal hikmati war rahmati wa masalihil khalqi. Di sini disebutkan ya, yakni seorang hamba dia mengenal yang dilanjutkan yang kedua, yaitu apa? Agamanya, yang dimana seorang hamba itu dibebankan untuk mengamalkan isi dari agama itu, dan juga apa? Dan juga dia apa? Mengenali tentang apa? Tentang apa-apa yang terkandung dari apa? Dari hikmah,
dari rahmat dan juga apa? Maslahat bagi seorang apa? Bagi seorang apa? Makhluk ketika dia mengamalkan apa? Agama tadi. Ya. Jadi yang kedua ialah apa? Seorang tuh dia mengenal apa? Mengenal agamanya. Yang dimana agamanya itu bersih dengan syariat-syariat. Yang dimana syariat-syariat tadi kita dibebankan untuk apa? Mengamalkannya. Yang di dalam amalan tadi itu mengandung apa? Mengandung hikmah, mengandung rahmat, kemudian apa? Mengandung maslahat-maslahat yang begitu apa? Banyak. Mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ya, dan juga syariat-syariat yang terkandung di dalamnya. Kemudian mulai dari apa? Hadis Nabi SAW diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dan juga kitab-kitab para sunan, ya. Itu semuanya mengandung apa? Maslahat yang begitu banyak apabila kita mengamalkannya. Dan juga di sana mengandung apa? Mudarat yang begitu banyak ketika kita apa? Tidak mengamalkan apa? Isi dari agama tadi. Ya. Contoh misalnya syariat, misalnya sholat. Nah, sholat itu banyak Bu maslahatnya Bu, ya. Tentu sholat yang benar-benar dilakukan oleh seseorang itu dapat mencegah apa? Mencegah seseorang melakukan apa? Perbuatan keji dan perbuatan apa? Mungkar. Ya. Memang orang-orang yang memang betul-betul sholat, yaitu akan tercegah apa? Perbuatannya dari perbuatan apa? Keji dan mungkar. Gimana dia mau beribadah? Gimana dia mau melakukan perbuatan keji dan mungkar? Sedangkan dia hambanya Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa diawasi Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa dicatat pahala dan dosa dari apa yang dia kerjakan. Ya, nggak mungkin dia melakukan perbuatan keji dan mungkar. Ya, namun ada sekarang ya, ada juga beberapa pasangan muda-mudi, ayo sholat bareng, belum kawin sholat bareng. Iya. Jadi kita ini geleng-geleng Bu ya. Jadi syariat ini tercoreng akibat ulah seseorang. Ini baru syariat sholat. Syariat zakat misalnya, ya, diberikan kepada siapa? Diambil dari orang-orang kaya, diberikan kepada siapa? Para fakir, miskin, ya, dan juga golongan 6 golongan yang lainnya selain apa? Fuqara wal masakin misalnya. Itu maslahatnya besar sekali Bu, ya. Maslahatnya besar sekali. Misalnya diberikan kepada orang yang berhutang, misalnya diberikan kepada siapa? Orang yang berjihad fi sabilillah, ya. Misalnya diberikan kepada siapa? Orang-orang yang baru masuk ke dalam agama Islam. Itu syariatnya besar sekali dari apa? Syariat zakat itu. Ya. Itu baru syariat zakat. Belum misalnya syariat apa lagi? Puasa. Masya Allah. Puasa ini syariatnya sangat besar sekali. Justru saya melihat itu ya, pasar-pasar itu semakin bergeliat justru ketika di bulan apa? Puasa. Ada tak orang jual makanan berjejer-jejer kecuali di bulan Ramadan? Wah, Ramadan itu saat berkebak iki apa? Sang apa jenenge Wonokusuma iki kebak wong dodolan. Ya, saking apa? Saking bergeliat. Ini baru syariat dari maslahat apa? Dunia. Tentu maslahat dari sisi akhirat kita semakin apa? Bertakwa, ya. Belum lagi dari maslahat apa? Kesehatan. Ini hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya yang begitu apa? Banyak, ya. Begitu haji, ya, Masya Allah. Dan juga syariat-syariat yang lainnya yang di situ mengandung apa? Rahmat, hikmah, dan juga apa? Maslahat bagi siapa? Bagi hamba dan juga apa? Masyarakat kaum muslim pada umumnya. Misalnya lagi syariat yakni mematuhi waliul amr dalam perkara-perkara apa yang ma'ruf, perkara-perkara yang diperbolehkan. Itu maslahat, betul-betul maslahat Bu. Ya. Mohon maaf, coba lihat di depan sana. Saya nggak mau sebut di daerah mana ya. Di depan sana depannya Amira belok kanan. Nah, itu lampu merah depan itu. Itu kebanyakan orang sebagiannya apa? Tidak menerapkan syariat agama Islam, yaitu taat waliul amr. Ndak ono sing ndak gawe helm. Ono sing teko girian langsung mlebu Wonokusumo, langsung Bu motong bus. Mbone panjenengan pernah ngelakuin, saya ndak tahu ya. Ya, jangan dilakukan lagi ya. Muter sana Bu. Muter Alirsat dulu sana. Alirsat itu apa ya? Danakarya ya. Muter Danakarya dulu baru masuk. Jangan langsung potong Bu. Itu maslahatnya besar Bu. Nah Ibu bayangin Bu. Saya pernah lihat ya waktu pulang malam ya, agak malam ada mobil ya, dia berjalan dari arah Alirsat, kemudian mau menuju Sidotopo. Tiba-tiba dari sebelah kanan nyonong mau ke kiri Bu. Dari Pegirian mau ke Wonokusumo, wah motor. Ada ini. Ini syariat yang Allah tetapkan itu membawa apa? Maslahat. Ente kalau dilarang kan ada tandanya tidak boleh, maka puter roh. Ya. Mentaati waliul amr dalam perkara yang tidak menyelisih syariat agama Islam itu hukumnya apa? Wajib.
ente minggiro. Misalnya lagi taat walil amr, misalnya yang boleh berkendara dengan kendaraan ini terlepas ya, terlepas dari misalnya yang buat SIM itu dipersulit atau tidak, ini terlepas dari itu semua ya. Ini berjalan secara normal. Misalnya taat walil amr dalam sisi apa? Dalam sisi misalnya yang boleh berkendara itu adalah orang-orang yang sudah memiliki apa? Surat izin mengemudi. Loh, banyak loh orang-orang sekarang itu buta tentang masalah apa? Rambu-rambu lalu lintas. Ya. Banyak bu orang-orang sekarang itu apa? Buta tentang masalah rambu-rambu lalu lintas. Tandanya kanan coret, ya apa? Belok kanan. Loh iya. Engkau nih awak dewi misalnya ya kan, kanan coret nggak boleh ya. Kemudian dari arah kanan itu memang arah yang betul, dari kanan ke kiri misalnya. Kita tegur, kita yang ngamuk-ngamuk. Oh pokoknya siti ayo masuk gak oleh. Iya apa enggak bu? Iya enggak pak? Iya. Dan kalau ditegur tuh malah merasa yang ditegur tuh merasa apa? Paling benar, padahal dia paling salah di situ. Ya. Makanya kan banyak sekarang sosial eksperimen ya di YouTube itu, orang itu mungkin udah saking keselnya ya sama masyarakat yang brutal sudah, sampai sekarang warga itu sudah mulai bertindak dengan apa? Dengan sendirinya, merapikan, karena mungkin jumlah aparat mungkin kurang ya, tidak ngatasi dengan masyarakat brutal itu, akhirnya warga mungkin juga bertindak. Sampai hampir berantem gitu. Kalau dalam hati saya pukul aja enggak, ini dalam hati saya ya, tapi jangan terapkan. Pukul aja enggak apa-apa sudah. Mau dia ngelanggar jelas-jelas membahayakan. Ya. Nah ini berarti apa? Masalah itu besar. Karena orang nggak ngerti. Kan orang ngurus SIM itu bu ya, nggak tahu ya. Saya alhamdulillah bu ya, saya ngurus SIM itu enggak nembak loh bu ya. Jangan mengatakan saya nembak, enggak. Saya tes dari seluruh keluarga saya, dari 10 cucunya mbah saya dari jalur ibu 11, sekarang 11 atau 12 ya? 12. Yang 2 masih kecil. Dari 12 cucunya mbah saya dari jalur ibu yang lolos tes itu, yang punya SIM dengan dengan tes itu cuma 2. Saya dengan sepupu saya di Jakarta tes. Saya waktu berangkat sama bapak saya, kakek yang sepupu saya yang laki-laki namanya Firdaus, dia berangkat sama siapa? Sama mbah saya. Berangkat ke Kolombo bu, jazakillah khairan. Berangkat ke mana? Ke Kolombo. Taruh bawah situ biar nggak tumplek. Oke, matur nuwun. Berangkat ke Kolombo, tes sendiri. Pertama itu tes apa? Tes buta warna bu. Matanya ditutup kiri kanan. Ibu bapak ngalami tes, ditutup satunya. Nek buta bu, yo cocok nyetir. Ya. Terus bukan buta apa? Tes ketajaman mata minus berapa itu ini tahu. Kemudian yang kedua tes buta warna. Tes ya bu, tes buta warna. Masa engkau nih, mohon maaf ya. Warga di pulau seberang, saya nggak mengatakan ya sebagiannya ya. Ijo atau biru ngomongnya apa? Ijo ngomong biru apa biru ngomong ijo? Yang betul yang mana? Ijo ngomong biru, atau biru ngomong ijo? Ijo dia ngomong biru. Repot. Ijo dia ngomong biru kok repot. Ya. Biru jadi ungu. Oh enggak, kalau orang seberang enggak begitu. Saya taunya ijo sama biru, enggak ada ungu. Kalau ungu itu warna. Ya. Coba itu dites bu. Ya. Kemudian setelah tes itu tes rambu-rambu. Dites bu. Saya masih ingat nilai saya ketika itu tes rambu-rambu 75 dari 100. Dari banyak soal kan pakai komputer bu ya, langsung keluar nilainya tuh bu. Nah, habis itu keluar nilai jebret langsung apa? Wah 75 dari 100. Alhamdulillah 75. Ya soalnya beda-beda, kayak sok nyontek. Yang kanan tapi ada yang kanan dulu nanya, nah ini apa? Nggak tahu, soalnya beda nggak? Saya nggak ada rambu-rambu itu pak. Nah, setelah tes rambu-rambu, kemudian apa tes? Yakni apa namanya? Berkendara. Berkendara itu mulai dari parkir paralel, parkir serong, kemudian apa? Berhenti pas di tanjakan. Berhenti pak, naik mobil. Karena waktu tasnya mobil ya, karena peraturan di masa itu ya, orang yang mau mengurus bareng antara SIM A dan C ketika itu ya, mau ngambil SIM A atau C, maka tesnya di SIM A toh. Karena otomatis orang bisa nyetir, biasanya bisa nyetir mobil, pasti bisa nyetir apa? Motor. Ya. Nah, ketika itu langsung tes mobil. Orang yang paling banyak jatuh ketika tes mobil adalah apa? Berhenti di tanjakan.
Karena berhenti di tanjakan itu mobil, kata syaratnya mereka, ketika di tanjakan ya nggak boleh turun mobilnya, turun sedikit langsung nggak lulus. Alhamdulillah Bu ya, saya berangkat, seingat ketika itu jam 7 sama ayah, kemudian selesai jam 2 siang. Itu tes panjang. Alhamdulillah. Maka lihat sekarang kerusakan yang ditimbulkan dari orang-orang yang tidak punya SIM, yang tidak punya SIM dulu ya, yang tidak punya apa? SIM. Rusak kan, rusak. Anak SMP dikasih motor, itu pemikirannya belum matang Bu. Anak SMP dikasih motor itu pemikirannya belum apa? Belum matang. Apalagi yang lebih parah sekarang, anak SD dikasih apa? Motor sama bapaknya. Nggak matang otaknya. Yang dia tahu hanya apa? Geber gas. Ya. Yang dia tahu hanya apa? Secepat mungkin dia apa? Sampai. Tapi dia tidak mikir bagaimana orang lain juga bisa apa? Selamat. Itu mereka tidak mikir. Ya. Kenapa pemerintah menetapkan misalnya buat SIM itu umur 17? Itu di situ ada masalah yang besar. Oh, mungkin umur 17 itu apa? Orang pikirannya sudah apa? Sudah matang. Ini syariat taat, ini syariat apa? Taat waliul amr. Ya. Kemudian misalnya ini nggak punya SIM. Juga orang-orang yang punya SIM, mohon maaf ya, sekali lagi saya mengatakan, terlepas dari dipersulit atau nggak dipersulit dari apa, dari aparat misalnya, saya nggak mengatakan normal-normal saja. Misalnya orang-orang yang punya SIM dengan cara yang nembak ya, yang memang aslinya tidak bisa nyetir, ya itu rusak juga. Makanya terkadang saya kesel, ada orang mobil jalannya di kiri nggak di kiri, kanan nggak di kanan, di bel nggak mau minggir. Apalagi kalau malam ya dikasih lampu dim juga nggak mau minggir. Saya mikir si nembak paling ini. Mereka nyusahin Bu. Dia misalnya cuma 2 lajur, kiri nggak kiri, kanan nggak kanan, di bel nggak mau minggir, di dim nggak mau minggir. Kan kita butuh cepet di belakangnya. Iki mikir si nembak paling ini. Wis apa mana? Abe diamu ya kok kini kayak uang gendeng ya. Tapi ini nggak diseneni ngono, nggak ngerti kesalahannya di mana, ya kan? Nah, ini syariat apa? Taat sama waliul amr. Maka kita wajib mengenal syariat agama Islam ini. Kita wajib mengenal apa? Agama Islam ini seluruhnya berusaha untuk semaksimal mungkin kita apa? Mengenalnya. Karena di dalamnya itu banyak mengandung apa? Hikmah, kasih sayang, dan juga apa? Kemaslahatan juga bagi siapa? Bagi para hambanya. Ya. Dan juga ketika seorang mengenal agama, maka apa? Darul mafasidi wa darul mafasida anha. Ketika kita bisa mengetahui di situ ada hikmah, ada rahmat, ada apa? Maslahat. Di situ juga apa? Menghilangkan mafsadat-mafsadat yang ditimbulkan. Ya tadi contohnya ketika kita taat sama waliul amr ya, maka masa timbulkan banyak. Misalnya helm harus SNI ya Bu ya. SNI betul-betul SNI Bu ya. Kenapa harus SNI misalnya? Atau mungkin helm yang standar di atasnya. Kenapa? Karena helm itu penting Bu. Helm itu kan ketika dibuat itu diukur dengan apa Bu? Mesin. Misalnya kena beban berapa ton itu tidak pecah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dengan kita menggunakan apa? Helm tadi. Betapa banyak orang kecelakaan, mohon maaf, kecelakaan kepalanya hancur ya karena dia nggak pakai apa? Helm ya, atau kepalanya kelindes, naudzubillah, karena nggak pakai apa? Helm ya. Helm manfaat sekali. Ibu tahu kenapa pekerja proyek itu pakai helm Bu? Ibu tahu helmnya para pekerja proyek Bu? Jangan mengira itu helm enteng gitu, enggak Bu, keliru Ibu. Itu saya pernah lihat Bu ya, orang yang bekerja proyek itu pakai helm itu, ya bukannya bekerja proyek ya, kuli-kuli di hotel-hotel, kuli yang membangun hotel, kemudian di dok-dok kapal, mereka pakai gitu. Kenapa Bu? Saya melihat Masya Allah, ketika ketiban batu atau besi, saya melihat tesnya itu Bu, itu helmnya tidak pecah Bu. Nah, panjenengan bayangkan, nek panjenengan kepalanya tidak pakai apa? Helm ketiban beban, bocor Bu. Nah, ya itu ya. Kenapa kita ini taat sama waliul amr? Dan begitu pula syariat-syariat Islam yang lainnya. Itu pasti banyak mengandung maslahat, menghindarkan kita banyak dari apa? Mudarat. Ya. Contoh lagi syariat apa? Syariat memperhatikan tetangga.
Tetangga itu diperhatikan. Ya. Ini kok rame ya? Tetangga itu apa? Diperhatikan tetangga kita ini. Ya, misal kita ini apa? Kita ini punya tetangga misalnya. Kata Nabi SAW mengatakan, apabila engkau membuat makanan berkuah maka apa? Perbanyaklah kuahnya. Nah, ini kita saya untuk apa? Wa ta'ahad jironaka. Dan ini engkau memperhatikan siapa? Tetanggamu. Wah, ini syariat, Bu. Kenapa kita memperhatikan tetangga, Bu? Kenapa? Karena kalau kita ini keluar, kalau kita ini pergi, yang melihat rumah kita siapa? Tetangga kita masing-masing. Dan ini awal dari kita ketus sama tetangga, tidak memperhatikan tetangga, jahat sama mereka, mencaci maki kehormatan mereka, ya. Maka apa? Kata Nabi, kata para ulama, bagaimana mereka kita nggak memperhatikan tetangga? Lawang kalau misalnya kita meninggalkan anak misalnya sudah mulai besar tapi tidak ikut dia, tolong Pak ya jaga anak saya. Nah, itu sama tetangga, Pak, nggak mungkin, ya. Kita meskipun kita ngundang saudara kita untuk nitip rumah kita, tetap apa? Minta tolong sama tetangga. Misalnya pas kita umroh atau kita haji selama 40 hari, itu begitu. Ini syariat Islam yang membawa apa? Maslahat, ya. Misalnya kata Nabi SAW mengatakan, ya tentang masalah tetangga lagi ya, dalam sebuah hadis disebutkan, sungguh salah seorang di antara kalian, mohon maaf, berzina dengan 10 orang ya di luar sana dengan wanita di luar sana, itu lebih ringan dosanya daripada apa? Berzina dengan istrinya tetangga. Loh iya, Pak. Kenapa Pak kok lebih berat, Pak? Kenapa kok lebih ringan dosanya kalau berzina dengan 10 wanita di luar sono daripada apa? Berzina dengan istrinya tonggo. Saiki banyak enggak orang berzina dengan istrinya tonggo dewi? Wah, oke. Loh iya loh, Pak. Saya dulu punya tetangga ya. Ya mungkin dia sudah bertobat, semoga Allah maafkan beliau ya. Jadi ketika suaminya sering layar ke luar, ya layar ya, kita tinggal di luar. Si ibu ini sering memasukkan perut laki, yang ketika itu saya tahu ternyata Pak lelaki ini akhirnya bukan mahram ya. Saya tahunya di mana? Saya nggak mau sebut lah, nggak mau terlalu dalam. Nanti panjenengan cari siapa ini, jangan. Ini si ibu ini sering bawa apa? Laki-laki bukan mahramnya ke dalam rumahnya. Dan dia nggak, ketika itu anak juga sedang sekolah, pas lagi sekolah. Jadi ketika dia berangkat, si ibu berangkat juga, tiba-tiba pulang, laki-laki datang, Pak. Subhanallah. Ya, selagi ini pada datang, ini nggak boleh. Kenapa kok berzina dengan istri tetangga itu dosanya lebih berat daripada apa? Berzina dengan siapa? Wanita di luar sana. Karena berzina dengan istri tetangga itu termasuk ada bentuk pengkhianatan di sana. Bukan hanya dosa berzina itu sendiri, tapi ada apa? Pengkhianatan di situ. Loh, gimana? Orang yang misalnya naudzubillah ada A luar kota, A pesan sama B, tolong ya jaga keluarga saya di rumah, padahal cuma ada istrinya juga apa? Ya Allah berzina, sakit hati nggak Pak? Sakit hati, wong dititipi kok apa? Berkhianat. Ya itu loh. Besarnya syariat Islam itu ketika besarnya faedah, besarnya maslahat, dan juga besarnya mudarat yang dijauhkan dari ketika kita melaksanakan apa? Syariat di dalam agama Islam. Nah, kita jangan sampai apa? Meninggalkan syariat agama Islam. Ya, kita malas-malasan menegakkan syariatnya. Ini keliru kalau orang meninggalkan apa? Syariat dalam agama Islam. Jadi kalau ada syariat Islam yang misalnya tercoreng, itu bukan salah syariatnya, tapi salah siapa? Orangnya yang menerapkannya. Jangan salahkan syariatnya. Jilbab syariatnya besar Pak. Ya. Jilbab syariatnya besar. Ya. Kemudian misalnya poligami syariatnya besar, pasratnya besar. Kalau misalnya ada yang rusak tentang masalah poligami, jangan salahkan syariat poligaminya, salahkan siapa? Orangnya. Mau tidak mau, suka tidak suka, di antara hikmah ketika Nabi SAW berpoligami ialah apa? Tersampainya hadis-hadis yang begitu banyak tentang masalah rumah tangga. Iya apa tidak? Ayo, panjenengan tahu bagaimana Nabi SAW misalnya bercumbu dengan istrinya, diajarkan kita. Kemudian bagaimana Nabi SAW mandi bersama dengan istrinya. Kita kan nggak tahu hukumnya. Apa ya kalau misalnya hukum mandi besar sama istri? Kalau kita nggak tahu gimana? Kalau nggak melalui hadis Nabi. Apa hukum, mohon maaf, berjimat tanpa sehelai kain pun? Karena ada di luar sana mengatakan, ada yang bertanya gini, Ustaz Firanda kalau nggak salah, Ustaz, apa hukum
berzina tanpa sehelai kain pun. Ya boleh, akhi. Ngapain antum naruh satu helai di tubuh istri? Enggak usah pakai itu juga enggak apa-apa. Satu helai, Pak, satu helai tanpa sehelai kain. Ngapain tarik satu helai? Enggak pakai pun juga enggak apa-apa. Tahunya dari mana? Dari hadis Nabi SAW. Ya. Tentang masalah haid misalnya. Tahunya dari mana? Dari istri Nabi SAW. Ya. Tahunya dari istri Nabi SAW. Tentang bagaimana kalau istri lagi merajuk. Nih yang punya istri dua nih, yang mau punya istri dua, yang berangan-angan istri dua. Istri lagi merajuk. Nabi ngajarkan nggak caranya? Nabi ajarkan. Ya. Sekarang ada orang mungkin mau sok-sokan misalnya poligami dan memang belum punya kemampuan betul, ya. Tapi akhirnya apa? Akhirnya merusak. Tapi jangan disalahkan sama syariatnya lah. Salahkan siapa? Orang yang belum bisa melaksanakan dengan baik. Begitu pula masalah sholat. Ketika ada orang sholat terus ngerampok, jangan salahkan sholatnya. Salahkan siapa? Orang yang ngerampok. Lain kenapa ngerampok? Misalnya begitu. Paham ya sampai sini? Ya. Jadi sekali lagi, seluruh syariat di dalam agama Islam itu pasti mengandung maslahat yang ada sangat besar dan mengandung apa? Maslahat ya, dalam sisi apa, yaitu menghilangkan mudarat yang begitu apa besar. Idul Adha misalnya, maslahatnya besar nggak? Besar, Pak. Orang-orang tidak tahu mangan daging ya misalnya, wah setahun pisan mangan daging, oleh apa? Oleh iga. Seneng ndak, Pak? Seneng. Jangankan iga, sekarang ini lo babat itu digoleki. Sampai nang Megirian iku ono nasi babat yang terkenal kayak iku, sampai bengi tahu ya. Wah, itu saya tuh tidak pernah nyoba, Bu ya. Saya bukan tidak suka babat lah. Saya tuh kalau mikirnya begini. Nah, maksud saya bukan tidak pernah nyoba, bukan nggak enak, nggak. Saya tidak mengatakan tidak enak, tidak. Saya mikirnya tuh begini. Aku nek maem, iku mesti ditontoki wong ngadeg, Bu. Ayo ndang alio. Aku cek ndang lungguh. Ndak nikmat, Bu. Ade arep ngene ditontoki wong-wong. Apa meneh wong wis nggo piring ngadeg nang gurine awak dhewe. Ayo, ndang ali kok. Begitu ya. Syariatnya besar enggak? Masalahnya besar atau tidak? Besar. Jadi seluruh syariat agama Islam itu pasti mengandung maslahat yang begitu apa besar. Ya. Ini harus mengenal Bu agamanya. Jadi panjenengan harus apa? Mengenal agama panjenengan masing-masing. So, lihat. Wa dinul islami man ta'ammalahu haqqa ta'ammuli ta'ammulan mabniyan ala kitabi wa sunnati arafa annahu dinul haqqi. Dan agama Islam, barang siapa yang memperhatikan agama Islam dengan sebenar-benar perhatian terhadap agama Islam, ya, dengan pemahaman bahwasanya apa? Memahami agama Islam itu dengan apa? Dengan Al-Quran sesuai dengan pemahaman yang baik dan juga sunnah sesuai dengan pemahaman yang baik, arafa, maka dia akan mengetahui annahu dinul haqq, bahwasanya Islam itu adalah agama apa yang benar. Saya mohon maaf ya, kemarin saya lihat status begini sebentar. Mudah-mudahan saya tidak hilang statusnya ya. Ada kemarin, masya Allah, ada orang Barat, dia belum Muslim tapi dia senang berwudu. Sebentar ya. Saya lihat kemarin siapa yang menulis ya. Mudah-mudahan ketemu, Bu ya. Saya itu ada status bagus tak lihat, cuman lupa. Sebentar, saya lupa ya. Siapa nulis kemarin ya? Astagfirullahaladzim. Iya, Bu, siapa yang kemarin nulis ya? Ada orang, jadi gini, dia berkawan dengan salah seorang kawan bule, ya, bule. Dia minta diajari secara wudu. Tapi dia belum Muslim. Dia kenapa? Aku belum pernah melihat orang mencuci, yakni mencuci apa namanya, mencuci tubuhnya sebagaimana kamu mencuci yang sehari 5 kali. Sampai gitu. Padahal itu adalah apa? Wudu. Dia bilang, aku belum pernah melihat orang mencuci tubuhnya, mencuci bagian-bagian tubuhnya sebanyak atau sehari 5 kali sebagaimana kamu mencuci. Pasti kamu bersih. Dia bilang begitu. Pasti kamu bersih. Dia belum masuk Islam, Bu. Bisa dibayangkan. Ya, maka syariat Islam itu begitu banyak. Ya. Sunat, syariatnya besar, masalahnya besar nggak? Oh, besar sunat itu. Sunat itu syariatnya apa? Besar. Menghilangkan sedikit kulit yang berada di mana, di pucuk dari kemaluan seorang laki-laki atau seorang wanita, maka itu apa masalahnya begitu apa? Besar. Ya. Begitu apa? Besar. Sampai ada ustaz dia bilang ya, ini dulu ustaz yang mu'allaf ya, dia nggak tahu benar apa enggak. Beda rasanya dulu, kata dia. Suami saya sebelum sunat dan setelah sunat. Saya nggak tahu apa yang dimaksud dia.
Mungkin ibu-ibu juga paham kali ya. Ya, bisa dibayangkan. Maka rugi orang yang dia sudah beragama Islam tetapi dia tidak menjalankan syariat di dalam agama Islam. Lanjut. Annahu ad-dinul ladzi la taqumu masalihul khalqi illa bihi. Bahwasanya dia akan mengetahui bahwasanya agama Islam adalah agama yang tidak mungkin akan tegak maslahat-maslahat kecuali dengan apa? Kecuali dengan syariat Islam itu sendiri. Jadi nggak mungkin maslahat-maslahat itu bisa tercapai kemudian kecuali dengan apa? Dengan menegakkan syariat agama Islam. Kemaslahatan umat ini akan tercapai dengan sempurna ketika kapan? Ketika umat Islam itu sendiri menjalankan apa? Syariat di dalam agama Islam. Maslahat baru akan tercapai. Tetapi ketika umat Islam ini tidak menjalankan syariat-syariat agama Islam, maka kemaslahatan itu sulit akan apa? Diraih. Tidak bisa. Tahu hak-hak suami apa, hak-hak seorang istri apa, harus tahu, Bu. Ya. Hak seorang istri ialah apa? Diberikan, kata Nabi SAW mengatakan, antut imaha idza ta'imta, engkau memberinya dia makan ketika engkau apa? Makan. Engkau memberikan dia pakaian ketika apa? Engkau memakai apa? Pakaian. Engkau tidak boleh memukul wajah, tidak boleh merendahkan, dan tidak boleh memboikot dia kecuali apa? Di rumahmu sendiri. Sekarang banyak laki-laki di luar makan sendiri enak-enak, istri dikei apa? Koret-koretane. Ya apa enggak, Bu? Misale maam nang salah satu restoran nyediano apa? Gurami asam manis. Wah. Bojone mangan karo kanca-kancane. Ana gurami entek kari separo awake digomole sini kayak nang bojone sing iku. Masih bisa dimakan nasi. Cuma kan enggak pantas. Bukan enggak pantas ya, apa ya? Kurang tepat. Mosok bojone sing suami ini ya dia berangkat kerja, pakaian sudah rapi, rumah kembali sudah bersih, kasur sudah rapi juga ya, kemudian istri yang nyuci ya, istri yang naruh jemur ya, kemudian istri yang setrika, istri yang meletakkan pakaian di lemari, mulai nggo gurami kari separo. Nek konco-koncone di traktor, wos ambil apa yang mau ambil, bojone sing koret-koretane. Nauzubillah. Ya apa kok ngene iki? Ya. Kemudian misalnya wala tadribil wajha, kata Nabi sallallahu mengatakan, tidak boleh memukul wajah. Banyak sekarang suami memukul apa? Wajah seorang apa? Istri, ditampar. Dan Nabi mengatakan wala tuqabbih, ya ini apa? Menjelek-jelekan istri. Istri sekarang dijelek-jelekkan. Ono bojone Pak Fulan iku lho, rajin kon gak. Ayo ngono. Nah kan dibanding-banding, istri sakit hati nggak kayak gitu, Bu? Sakit. Kalau mau menasihati seorang suami, Dek, seharusnya kamu begini loh, jangan begini. Sudah cukup, nggak usah bawa istri tetangga. Ya apa kayak gini, Pak? Oh ngepek, Pak, naudzubillah. Ya nggak boleh, Bu. Karena itu ada suaminya juga, nggak boleh, ya. Tapi istri nggak boleh mengucapkan seperti itu juga, Bu, ya, nggak sopan, ya. Ya, tapi nggak boleh, tetap nggak boleh. Maka ketika dinasihati sabar, ya mungkin suaminya keliru ya. Nah ini makanya kalau ada suaminya ini tak nasihati juga misalnya. Nah misalnya begitu, nonton bojone Pak Fulan iku lho, cek rajine ben isuk wis tangi, wis blonjo, wis nyapu awakmu, mbok tangi jam 09.00, turu jam 11, Dek. Mikir turu jam 11 gak lapo-lapo jarine bojone misalnya dalam hatinya. Turu jam 11 kok ngenteni arek-arek turu, aku sok setrika tenang. Jadi gak tahu gitu kan? Iya. Lah iya. Begitu pula seorang istri harus tahu haknya siapa? Sang suami. Istriku sing penting apa? Manut. Dalam artian selama enggak dijelungupno, ya. Bahasa kasarnya begitu ya. Enggak disesatkan. Nek suamine sepengin ngene wis manut ae insyaallah pahalanya besar. Misal, Dek, engko bengi mangan pangsit mie ayam ya. Oke, Mas. Wis usah diprotes. Itu insyaallah pahala. Tapi kalau mengasih saran, Mas, ndak bosen lah Mas, pangsit mie terus. Nah, gitu. Ojo ngomong, bosen aku Mas, bos. Kakak gak melu aku. Nah, jangan begitu. Kalau mau kasih saran yang baik, Mas. Pangapunten Mas. Begitu. Loh, iya loh, Bu.
bukan kami seorang laki-laki itu ingin apa ditinggikan lah, tapi hendaknya yang namanya pemimpin itu dihormati betul-betul. Sebentar. Ya, dihormati apa betul-betul. Kalau misalnya panjenengan nggak pengen pangsit mie misalnya, Mas pangapunten Mas, dek minggu wingi lah dewi mari mangsit mie ayam nang kini, saiki nang kini, ya mungkin ya siji mungkin rasanya cuma apa panjenengan ra bosen. Nah begitu. Manut wae wis. Ya, misal si suami misalnya, "Dik, pangapunten Dik, engko bengi masak oseng-oseng tahu tempe, Dik, aku." Mas, aku wis kadung blonjo daging panjenengan oseng-oseng tahu tempe. Jangan begitu, Bu. Loh, suami lo pengen makan yang murah-murah tahu tempe, oseng-oseng tahu tempe itu kok lu ae lah. Ya kan? Apalagi sekarang dengan belanja online yang begitu cepat. Pagi di reserve apa dipesan, sore udah datang. Udah masak aja selesai. Ya kan? Ya. Kalau mau ngasih saran gimana? Mas pangapunten Mas, aku masuk lali lali blonjo apa tahu tempe, aku lali senengane panjenengan. Piye nek aku bengi tak masakno rendang ae Mas, iki mau ngolok daging. Nah begitu Bu. Jadi tahu haknya suami, manut. Istri itu yang penting apa manut, pahalanya besar. Misalnya jalan-jalan nanti, Dek nanti aku mau kesini. Nggih Mas, yang penting aja lali sholat. Nah begitu, enak Bu. Karena terkadang istri juga ngeselin Pak, terkadang ditanya mau makan apa, terserah. Mau makan apa, terserah. Giliran diajak, ini lagi lah, kan bingung kita Pak. Pengalaman sih. Ditanya terserah, terus ketika udah sampai, ini lagi loh. Jadi saya terkadang bingung ya. Makanya kalau sama si wanita tuh Pak ya, jangan dikasih pilihan. Dalam artian kalau dalam beberapa hal jangan dikasih pilihan, langsung tentukan. Itu yang baik, ya. Jadi si suami menyayangi istrinya, memberikan hak-haknya, begitu pula si istri memberikan apa? Hak-hak bagi siapa? Bagi suami. Enak kalau begitu, ya. Lanjut ya, perhatikan. Walayan bagi an-nakisal Islam bima alihil muslimun al-yawma, dan kita nggak diperbolehkan ya mengkiaskan kondisi Islam yang bagaimana muslim sekarang beramal jauh Pak. Muslim yang sekarang mengamalkan agama Islam itu mereka hanya mengerti apa? Kulitnya tok. Ya. Gak mengerti maslahat yang begitu besar. Oh, mereka tahu syariat jilbab tahu, tapi mereka nggak tahu jilbab yang di mana yang disyariatkan, yang modelnya bagaimana, nggak tahu. Mereka tahunya apa? Syariat jilbab. Ya. Dalam artian begini loh. Mereka tahu wanita itu harus diperintahkan menutup aurat, tahu. Tapi menutup aurat yang bagaimana? Makanya dari sisi mereka juga tentang syariat jilbab, mereka itu juga nyari cuan. Tahu cuan? Uang. Jilbab segitiga, jilbab pasmina, ya kan? Jilbab apa lagi modelnya? Jilbab segi empat apa segitiga sih? Segi empat ya, segi empat. Terus jilbab apa lagi? Model jilbab. Karena apa? Mereka nyari untung di situ. Mereka nggak mengerti syariat jilbab yang sesungguhnya itu bagaimana. Jadi nggak pantas. Oh itu loh, lah buktinya jilbaban saya pacaran. Oh enggak jauh. Orang dulu jilbaban tuh nggak mau pacaran. Ada video, masya Allah ya. Saya baru tahu ya, melihat pandangan seorang laki-laki di masa dahulu ya. Saya dikasih tahu sama istri, mohon maaf, bukan pandangan wanita, dikasih tahu sama perempuan, dikasih sama istri tentang apa? Pandangan wanita Inggris ketika dahulu belum ada pakaian-pakaian yang terbuka sebagaimana sekarang. Dia mengatakan begini, ada di antara, ini loh mas, dia bilang gini, apa Dik? Istri saya bilang, iki loh, iki wedok iki gak gelem gawe kelambi kok ingin-ingin. Lha apa? Dek ngomong ya, ini hanya wanita rendahan yang pakai pakaian begini. Itu mereka sudah mengetahui tentang masalah apa? Masalah demi ini masih orang-orang Nasoro Pak, di masa lampau. Aku tidak mau pakai pakaian begitu, kata wanita yang lainnya. Ini hanya wanita yang tidak mengerti adab, satu yang bilang begitu. Ada di YouTube, ada. Ya. Mengerti mereka. Nah, sama dengan syariat Islam. Syariat Islam sekarang mereka taunya hanya jilbab ya jilbab, tapi nggak ngerti yang begitu. Begitu pula misalnya umroh, ya umroh misalnya. Mereka nggak tahu syariat umroh, yang tahu mereka hanya cuan. Oh iya Bu, umroh itu cuannya gede apa ora Bu? Wah gede.
Panjenengan kalau misalnya dari satu agen ya, misalnya jadi agen, salah satu agen yang saya pernah ngobrol, Masya Allah ya, memang besar. Tapi tergantung paketnya juga ya. Kalau paket yang ekonomis ya dapatnya kecil. Tapi kalau paketnya yang VIP dapatnya juga besar ya. Misalnya, apakah nggak boleh? Ya boleh. Dalam artian karena membantu panjenengan memberikan jasa pelayanan, boleh mencari uang, boleh. Tapi yang jadi masalah, yang diajarkan di dalam berumroh itu apakah sesudah syariat apa belum? Itu loh masalahnya. Orang-orang sekarang taunya umroh ya hanya sekedar apa? Umroh, pengok pas nang sa'i. Apa enggak ngisin Bu. Ndak ono sing kok ngene enggak ngo jamaah Indonesia Bu, setahu saya. Oh enggak nyanyi mana Bu? Wah wis. Belain. Nek nyanyi wong 10 wis mbrebeki ndan ya wong 200 nyanyi. Nek sak rombongane wong 200 Bu, ya ruwet. Bengok teko sa'i, sofa, marwah. Padahal ya mohon maaf, misalnya ketika di sofa dan marwah kan kita disyariatkan untuk berdoa kan? Nah, banyak orang ya memang itu hanya sunnah, sunnah. Tapi itu sudah berdoa, misalnya kita berdoa ketika sampai sa'i kita menghadap kiblat berdoa. Ketika sampai di marwah dan kita lama Pak, makanya orang sekarang kok umumnya cepet-cepet ya kayak gitu. Yang penting apa? Rukunnya terpenuhi. Tapi mereka nggak tahu di situ ada apa. Ketika di sa'i berdoa, ketika ketika di sofa berdoa, ketika di marwah juga apa? Berdoa mereka minta sama Allah. Ya, berdoa. Tapi karena mereka tidak mengerti, yang penting taunya apa? Umrah mereka. Tapi apakah seperti itu Nabi SAW? Ya, tidak demikian. Ya. Misalnya umrah, mereka wanita safar tanpa mahram, nggak boleh. Banyak orang macok-macokin, Pak nanti kalau di bandara tanya ini siapa? Oh ini sepupunya, ini apa? Ini adik kandungnya misalnya begitu. Nggak boleh. Dosa ini Pak. Ya dosa. Ya. Makanya Masya Allah ada travel yang misalnya bagus menegakkan syariat ini, itu bagus, saya sangat setuju. Nggak peduli mereka, karena terkadang ada beberapa ummahat misalnya, bukan umat dalam artian umat seperti panjenengan lah, umat misalnya wanita di luar sana wong 10 ngelumpuk melu apa budal apa umroh ya lah, tekan kono jeketek foto-foto nang ngarepe Baitullah Ka'bah, video selfie, nah ada faedahnya. Maka sih mengatakan wala yanbaghi an nakisal Islam bima alil muslimun al-yawm, enggak boleh kita mengkiaskan agama Islam yang sekarang dengan yang masa dahulu diajarkan Nabi SAW. Jauh sekali. Ada di masa para imam jauh ya. Di masa orang-orang terdahulu jauh sudah, enggak boleh kita mengkiaskan. Makanya disebutkan fa innal muslimina qad farratu fi asya'in katsiratin wartakabu mahadira azimatin atau mahadira azimatin hatta ka'anna al-aisha bainahum fi ba'dil biladil islamiyah ya'ishu fi jawi ghairi islamiyyin. Ya, perhatikan. Karena banyak kaum muslimin pada masa sekarang mereka sudah melalaikan banyak sekali perkara-perkara di dalam agama Islam ini, banyak sekali dilalaikan dari agama Islam ini. Mereka sudah melalaikannya, ya. Wartakabu mahadira azimatin, ya. Kemudian mereka ini ya banyak melanggar peraturan-peraturan dalam agama Islam. Ka'annal Aisyah bainahum fi ba'dil biladil islamiyah, seakan-akan mereka itu padahal hidup di negeri Islam, tapi seakan-akan mereka itu bukan di negara Islam. Lihatlah negeri kita, mayoritas Islam. Seharusnya hukum-hukum Islam yang masih banyak ditegakkan. Cuman oleh sekarang banyak orang Islam tidak mengenal agamanya sendiri. Jauh Pak. Makanya ini penting bagi kita agar kita mengenal agama agama kita sendiri. Tidak boleh kita tidak mengenal agama kita sendiri. Ya, kita mengaku Islam tetapi nggak ngerti syariat agama Islam, itu jauh. Ya, contoh kayak sholat gerhana, banyak orang nggak sholat gerhana Pak, meskipun itu hukumnya sunnah. Ya, banyak orang ketika misalnya sholat subuh nggak sholat subuh Pak, padahal mereka Islam. Jangankan satu Surabaya, satu komplek Amira ini coba berapa yang sholat subuh di masjid dari laki-lakinya? Sedikit sekali. Ya misalnya begitu.
ada syariat-syariat yang lainnya yang banyak manusia melalaikannya. Maka akhirnya seakan-akan padahal mereka ini negara mayoritas muslim, tapi seakan-akan mereka hidup di bukan di negara mayoritas muslim. Tapi alhamdulillah ala kulli hal, dengan segala kekurangannya, Indonesia ini masih jauh lebih baik ya menurut saya daripada negeri-negeri kafir. Ya kayak di Thailand misalnya. Ya Thailand, di Vietnam ya. Kemudian di kemarin Uighur itu mana? Uighur Muslim Uighur itu Myanmar ya. Negeri kita ini masih jauh lebih baik daripada negeri-negeri mereka. Dalam artian apa? Masjid gampang, beragama masih diberikan kebebasan yang seluas-luasnya. Ya meskipun orang yang benar-benar menjalankan syariat Islam itu akan banyak hantaman di negeri kita sendiri misalnya. Sabar semua itu. Karena negeri kita masih jauh lebih baik daripada negeri-negeri tetangga. Kalau kita lihat Saudi Arabia, Masya Allah, dengan begitu begitu bagusnya mereka mereka menegakkan syariat agama Islam. Bagus. Ya meskipun ada kekurangan sana sini, tapi mereka masih jauh lebih bagus daripada mereka dari diri kita. Ya doakan pemimpin kita, ya semoga mereka dapat hidayah. Ya panjenengan nek sholli bu, nek sholat itu jangan doanya untuk keluarga. Ya boleh, nggak disalahkan. Tapi coba doakan pemimpinnya, doakan siapa Pak RT-nya. Doakan siapa Pak Lurahnya, doakan Pak Kapoldanya, doakan Pak Gubernurnya. Coba disebut mereka. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada Bapak Wali Kota Eri Cahyadi dan wakilnya Bapak Armuji misalnya. Doakan bu. Ya. Ya Allah, kalau gubernur kita sekarang siapa? Ibu Khofifah ya. Wakilnya siapa? Emil Dardak ya. Bapak Emil Dardak. Ya Allah, berikanlah petunjuk pada Ibu Khofifah dan misalnya Bapak Emil Dardak dalam mereka menjalankan tugas mereka sebagai gubernur dan wakil gubernurnya. Kuatkan Islam di mana di provinsi ini ya Allah. Bagus. Ya, doakan mereka ya. Agar mereka senantiasa mendapatkan kekuatan untuk menegakkan syariat agama Islam ya. Jadi intinya seorang muslim dalam bab ini dia wajib mengenal agamanya. Gak boleh dia tidak mengenal agamanya. Dan sungguh sekali lagi saya ingatkan, semakin hari kita belajar, maka semakin itu pula ternyata banyak syariat Islam yang belum kita mengetahuinya. Wallahu a'lam bishawab. Wa insyaallah kita melanjutkan pada pertemuan mendatang, yaitu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bertanya sebelum saya akhiri?